Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suryani, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan tentang pengertian kreativitas. Jadi kreativitas adalah bakat yang dibawa sejak lahir. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa ungkapan ini tidak sepenuhnya benar. Jadi kreativitas merupakan hasil dari proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengalaman yang dirangkum atau dialami oleh anak tersebut. Nah, kreativitas merupakan hasil kerjasama otak kiri dan otak kanan yang menggabungkan kinerja imajinasinya dengan kondisi yang real. Kreativitas adalah 1% ide dan 99% aksi. Maka secara komprehensif, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa. Gunanya untuk memecahkan berbagai masalah sehingga anak-anak dapat menyelesaikannya dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara orisinil dan bermanfaat. Nah, kemudian ada beberapa pengertian kreativitas menurut para ahli. Yang pertama di sini, menurut Solso 2012, menyatakan bahwa kreativitas adalah aktivitas kognitif yang menghasilkan cara pandang baru terhadap suatu masalah dari situasi. Nah, kemudian menurut Drevdahl menjelaskan bahwa kreativitas sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru. Kemudian yang ketiga, menurut kurikulum development, menyatakan bahwa kreativitas adalah satu dari aspek perkembangan manusia yang paling kompleks, misterius, dan mengagumkan. Semua temuan besar termasuk semua bentuk ekspresi artistik itu tergantung pada pemikiran kreatif dari urutan yang tertinggi. Nama saya Perawati, NIM 1810537. Baiklah, saya akan memaparkan materi kami, yaitu pengembangan kreativitas AUD melalui musik. Menurut para ahli, pengembangan kreativitas AUD melalui musik yaitu: menurut Munandar 2019 bahwa kreativitas sangat penting untuk dikembangkan karena adanya beberapa alasan, yaitu pertama, dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Dalam kurung Rahmawati dan Kurniawati 2010. Menurut Moyles 1989 mengekspresikan dalam kaitannya bermain alat musik sebelum memiliki peranan penting dalam mengembangkan kreativitas anak. Menurut Barrett 2003 menyatakan bahwa memberikan kesempatan bagi anak untuk membuat musik, mendengarkan dan menampilkan musik mereka sendiri dapat mengembangkan kreativitas di bidang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianti, NIM 1810532. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu pengembangan kreativitas musik. Musik merupakan hal yang sangat penting di dalam kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari, sehingga musik sangat dikembangkan mulai dari sejak usia dini agar anak bisa tumbuh dengan optimal dari musik. Nah, cara-caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan kepada anak pilihan musik yang beragam. Mendengarkan musik secara singkat akan membantu anak mengembangkan fokus dan merangsang imajinasi awal dan keterampilan berpikir abstrak. Lagu-lagu yang diperdengarkan kepada anak akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan otak anak. Hal ini terjadi karena otak berkembang sesuai dengan pola yang ada dalam musik. Nah, yang kedua, mendengarkan musik dan menyanyikan lagu disertai gerakan. Musik merupakan suatu cara simbolis untuk mengekspresikan perasaan diri manusia. Tidak hanya dengan musik saja, gerakan yang berupa tarian juga efektif digunakan untuk mengekspresikan suasana hati.
Bergerak mengikuti irama musik membantu meresapi konsep musikal yang didengarkan. Nah, gerakan dalam musik atau tarian merupakan suatu cara untuk meningkatkan kesadaran kinestetik pada waktu yang sama. Selain itu, bergerak juga bisa membangkitkan rasa semangat dan motivasi dalam diri anak sehingga anak tidak menjadi bosan. Nah, yang ketiga, memberi kesempatan kepada anak untuk memainkan instrumen musik. Dengan memainkan instrumen musik dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menghasilkan suara-suara dari anak-anak tadi. Selain itu, bisa juga mengembangkan daya pengamatan dan daya meningkatkan kecerdasan musikal anak. Nah, dengan cara itu anak akan merasa senang dan bisa mengekspresikan keinginan hatinya melalui bermain musik. Selain itu, kognitif anak akan berkembang dari pengarahan pendidikan dan memainkan musik yang baik atau akan berpikir kreatif sesuai dengan tingkatannya. Sekian dari materi saya. Saya Wilda, NIM 1810533. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi mengenai musik untuk perkembangan anak usia dini. Alasan-alasan pentingnya musik bagi anak adalah: yang pertama, musik dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Musik merupakan stimulus bagi anak dalam segala hal termasuk juga kreativitas. Musik melatih seluruh otak anak karena ketika mendengarkan sebuah lagu, otak kiri, bahasa, logika, matematika, dan akademik memproses lirik, sementara otak harus memproses mimik, irama, persamaan bunyi, gambar, emosi, kreativitas. Dengan musik, anak bisa berekspresi sesuka hatinya sehingga ia akan lebih mengekspor dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang mendengar sebuah lagu akan menggerakkan badannya sesuai dengan imajinasi masing-masing sehingga tanpa ia sadari kreativitas dan imajinasinya berkembang dengan sendirinya. Dan yang kedua, musik dapat meningkatkan dan mengajarkan kecerdasan lainnya. Dari musik, anak akan lebih semangat dalam belajar sehingga lebih terkesan. Lagu yang dinyanyikan anak akan tersimpan dalam memori jangka panjang yang akan membuat anak lebih paham mengenai materi yang diajarkan. Jadi tidak hanya kecerdasan musikal saja, tetapi kognitif, bahasa, fisik motorik, afektif dapat sekaligus dikembangkan. Untuk anak usia dini, musik dalam mengembangkan matematika dapat diajarkan melalui pola menghitung, geometri, rasio, dan perbandingan dan urutan. Dari hal tersebut, kemampuan anak dalam bidang matematika akan lebih berkembang. Selain musik dan matematika, musik bisa juga mengembangkan aspek bahasanya. Musik menuntut seorang anak bisa membaca notasi dan saat memainkannya, sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa musik bisa membantu pengembangan bahasa anak. Studi yang dilakukan terhadap anak usia 4-5 tahun, jika semakin banyak keterampilan musik yang dimiliki anak, maka kesadaran fisiologis di membacanya semakin tinggi juga. Jelas terlihat pemahaman terhadap musik memicu dan meningkatkan area-area auditori yang berhubungan dengan membaca. Dan fungsi yang ketiga, musik dapat merangsang daya ingat. Musik merupakan alat yang paling efektif digunakan untuk mengekspresikan suatu hal. Sebelum menemukan bahasa tulis, musik merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi atau meneruskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada kenyataannya, biara-biara zaman pertengahan menggunakan musik untuk membantu menghafalkan kitab suci agar tidak mudah dilupa. Hal terjadi karena untuk disimpan dalam otak bagian kanan yang merupakan memori jangka panjang. Selain itu, jika mendengarkan musik, emosi akan positif atau dengan senang sehingga mudah menerima materi yang masuk ke otak. Contohnya saja saat anak usia dini diajarkan untuk menghafal huruf abjad tanpa musik. Tentu saja akan mudah lupa, namun beberapa jika menghafal huruf abjad dengan dilakukan, anak akan bertambah daya ingatnya tentang huruf dan hal itu bisa diingatnya sampai ia dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiar, NIM 1810534. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh Bunda Wilda.
Materi yang akan saya bawakan yaitu materi pengembangan kreativitas musik pada anak usia dini dapat dikembangkan dengan permainan musikal. Permainan musikal adalah kreativitas aktif yang berbentuk karya seni yang dilakukan tanpa ada paksaan atau tekanan. Dan tidak ada peraturan kecuali yang ditempatkan pemain sendiri dan anak bisa sebagai pemain aktif atau pasif. Permainan musikal menurut para ahli. Menurut Yu, tahun 2020 mengindikasikan bahwa melalui permainan musikal, imajinasi anak memiliki kesempatan untuk mengenali bahwa mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda di banyak bidang seperti bahasa, musik, seni, dan sebagainya. Dan untuk mengenali bahwa ada cara berbeda untuk mendapatkan hal yang baik, menurut Lau dan Grishaber tahun 2010. Menurut Lau dan Grishaber tahun 2010, dalam penelitian yang berjudul Musical Free Play, A Case for Infinite Music Notation in a Hong Kong Kindergarten menunjukkan bahwa permainan musikal merupakan faktor penting dalam mengembangkan kreativitas bermusik anak. Selain permainan musikal, peran guru dalam memberikan pembelajaran yang kreatif dan memberikan kesempatan anak untuk berperan aktif dalam berkreativitas juga sangat penting. Cara yang bisa guru lakukan untuk mengembangkan kecerdasan musikal si kecil. Ini ada beberapa, di antaranya 1, guru bisa memulai dengan bersenandung dan bernyanyi lagu anak-anak saat beraktivitas bersama si kecil. Selain kemampuan musikal, kecerdasan bahasanya pun bisa berkembang. Jadi maksud dari nomor 1 ini, kita sebagai guru harus mengawali pembelajaran bernyanyi dulu atau tidak bertepuk tangan sehingga anak dapat terbiasa. Terus yang kedua, ajak si kecil menebak berbagai bunyi untuk merangsang kreativitas berpikirnya. Bunyi bisa didapat dari alam seperti suara burung, berkicau, atau alat musik yang Anda miliki. Jadi contohnya di sini seperti misalnya kita memperdengarkan si anak suara-suara hewan, seperti suara anjing, suara burung, suara ayam. Pasti si anak akan menebak karena biasa terdengar di lingkungan sekitarnya. Terus yang ketiga, menyanyi sambil menari bisa dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan musikal dan gerak tubuh si kecil. Jadi maksud dari nomor 3 ini sangat gampang sekali apabila kita melakukan, maksudnya mulai bernyanyi saat mau masuk pembelajaran, pasti kita ada gerakan-gerakan kecilnya supaya si anak tidak merasa bosan dalam melakukan pembelajaran. Terus yang keempat, ajak si kecil menciptakan musik dari benda-benda di sekitarnya, bisa dari kaleng makanan kosong, botol bekas dan yang diisi beras atau mainan khusus dengan bentuk seperti piano atau drum kecil. Maksudnya di sini kita tidak perlu selalu membeli mainan seperti gitar atau sebagainya, tapi kita bisa membuatnya dari bahan-bahan bekas seperti kaleng yang diisi beras atau seperti botol yang diisi batu atau kerikil sehingga bisa digoyang-goyang, bisa menjadi bunyi kayak kering-kering begitu. Bunyi apa namanya nih? Aduh lupa jenis alat musik apa. Terus yang kelima, dorong anak untuk bermain musik bersama teman-temannya. Ia akan lebih bersemangat sekaligus melatih kecerdasan interpersonalnya. Jadi kita ajarkan si anak bersosialisasi dalam bermusik, seperti mengajak temannya membagi, dia bermain gitar, temannya main drum, dan yang satunya lagi menyanyi, yang satunya menari, supaya si anak ada semangat dalam belajar. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.